Tilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 50 kelas B. Di sini kami akan mempresentasikan laporan proyek akhir mata kuliah Sistem Informasi yang berjudul Sistem Manajemen Zakat Fitrah Online dengan anggota kelompok Sofi Azhari Amini dan saya sendiri Reva Riantika. Untuk deskripsi proyek akan dijelaskan oleh Sofi. Untuk Sofi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi project kami. Aplikasi pengelolaan zakat fitrah berbasis web ini dikembangkan untuk memudahkan proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan zakat fitrah pada lembaga amil zakat. Sistem ini dirancang agar dapat diakses oleh petugas amil secara fleksibel melalui browser, sehingga proses administrasi zakat fitrah menjadi lebih cepat, akurat, dan aman. Pengembangan aplikasi ini menggunakan metode waterfall dengan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Hasil pengujian menunjukkan seluruh fitur utama berjalan dengan baik dan sistem mampu menghasilkan laporan penerimaan serta distribusi zakat secara otomatis dan terstruktur. Untuk analisis kebutuhan sistem informasi, di sini yang pertama itu ada kebutuhan fungsional. Admin dapat login ke dalam sistem, admin dapat mengelola data mustahik, penerima zakat, admin dapat mengelola data muzaki, pemberi zakat, admin dapat mencatat pembayaran zakat fitrah, sistem dapat menghasilkan laporan penerimaan dan distribusi zakat. Untuk kebutuhan non-fungsionalnya, sistem berbasis web dan dapat diakses menggunakan browser atau Google Chrome, Mozilla Firefox. Antarmuka penggunaan sederhana dan mudah digunakan, data disimpan dengan aman di dalam database, sistem dapat diakses secara online tanpa batasan waktu dan tempat. Untuk spesifikasi software dan hardware-nya, di sini ada untuk software-nya itu SMPP, Apache MySQL, PHP untuk manajemen bisnis data, untuk browsernya itu untuk menjalankan web, Visual Studio Code sebagai kode editor utama, dan Power Designer untuk menciptakan perancangan diagram ERD dan DFD. Untuk hardware-nya itu ada HP EliteBook sama MacBook Pro M2 ya. Untuk proses bisnis berjalan ya, dan yang diusulkan untuk berjalannya pencatatan zakat masih dilakukan secara manual menggunakan buku catatan. Untuk hal yang diusulkannya ini ada pencatatan zakat dilakukan melalui aplikasi web sehingga lebih cepat, akurat, dan tersimpan dengan baik. Untuk perancangan sistemnya kita itu menggunakan use case diagram ya. Untuk use case diagram ini mempresentasikan interaksi antara administrator dan sistem manajemen zakat fitrah. Administrator merupakan satu-satunya aktor dalam diagram ini dan memiliki akses penuh terhadap seluruh fungsi dalam sistem. Sistem ini dirancang untuk mendukung proses autentikasi penggunaan manajemen data zakat, pengumpulan, distribusi, dan pelaporan zakat fitrah. Untuk prosesnya itu dimulai dengan cache login yang merupakan pintu masuk utama ke dalam sistem dan menjadi prasyarat wajib sebelum administrasi dapat mengakses fitur lainnya. Dalam konteks manajemen data ini, administrator dapat mengakses fitur manajemen mujaki dan manajemen mustahik. Manajemen mujaki memungkinkan administrator untuk menambah, mengubah, atau menghapus data para pembayar zakat. Sementara manajemen mustahik mencakup data penerima zakat yang diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Alur zakat dimulai dari proses pengumpulan zakat di mana administrator mencatat pembayaran zakat dari para muzaki. Setelah zakat terkumpul, administrator melanjutkan ke proses distribusi zakat yang terbagi menjadi dua skenario, yaitu distribusi zakat warga dan distribusi lainnya, guna mendukung fleksibilitas distribusi berdasarkan kebutuhan lapangan. Nah, untuk secara keseluruhannya ini, diagram ini menunjukkan peran sentral administrator dalam pengelolaan zakat fitrah, mencakup semua siklus dari input data, proses keuangan, hingga dokumentasi dan pelaporan. Sistem memberikan kontrol penuh kepada administrator atau seluruh alur zakat untuk memastikan transparansi, akurasi, dan akuntabilitas. Baik, untuk selanjutnya itu ada di kelas diagram.
Untuk kelas diagram ini, kelas pengguna bertindak sebagai superkelas abstrak yang mendefinisikan atribut umum seperti ID, username, password, email, dan hak akses. Selain itu, terdapat operasi login dan logout sebagai fungsi dasar autentikasi pengguna. Kelas administrator merupakan subkelas dari pengguna dan memiliki hak akses penuh terhadap sistem. Administrator dapat melakukan operasi tambah data, edit data, hapus data, dan buat laporan, yang mencerminkan wewenangnya dalam mengelola seluruh data dan progres. Nah, pada bagian manajemen data terdapat kelas mujaki dan mustahik yang masing-masing mewakili pihak pembayar dan penerima zakat. Untuk kelas kategori mustahik berperan dalam mengklasifikasikan mustahik berdasarkan kriteria tertentu seperti fakir, miskin, dan amil. Nah, proses zakat diakomodasi oleh dua kelas penting, yaitu pengumpulan zakat dan distribusi zakat. Pengumpulan zakat mencatat data transaksi dari mujaki termasuk atribut ID, pengumpulan tanggal total zakat, dan metode pembayaran. Sebaliknya, distribusi zakat merekam penyaluran zakat kepada mustahik dengan atribut seperti ID distribusi, tanggal, dan total distribusi serta keterangannya. Nah, secara keseluruhannya ini, kelas diagram ini menunjukkan struktur sistem pengelolaan zakat fitrah yang berfokus pada efisiensi dengan administrator sebagai pusat kendali. Diagram ini mencerminkan alur integrasi mulai dari autentikasi, pencatatan, hingga pelaporan tanpa adanya peran operator dalam sistem. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, di sini untuk selanjutnya ada pengembangan sistem informasi, yaitu interface sistem informasi. Yang pertama ada dari login. Untuk mengakses aplikasi, pengguna perlu melakukan proses login dengan menggunakan username dan password yang telah ditentukan. Dalam hal ini, username yang digunakan adalah admin dan passwordnya adalah admin123. Untuk selanjutnya di sini ada dari dashboard. Untuk dalam halaman dashboard, pengguna disebut dengan ucapan selamat datang yang menekankan pentingnya tindakan baik yang dapat memberikan manfaat bagi sesama. Menu yang tersedia meliputi master data muzaki, master data kategori mustahik, serta pengumpulan dan distribusi zakat, baik untuk keluarga maupun mustahik. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan laporan pengumpulan dan distribusi untuk memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Dengan aplikasi ini diharapkan proses pembayaran zakat fitrah menjadi lebih efisien dan dapat menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan. Selanjutnya di sini ada dari data muzaki. Terdapat tabel yang berjudul data muzaki yang menampilkan dua entry dengan kolom untuk nama, tanggungan, keterangan, dan aksi. Nama-nama yang terdaftar adalah Sofi dan Repa, masing-masing dengan tanggungan 3 dan 5. Keterangan untuk kedua entry masih kosong dan terdapat tombol untuk aksi seperti detail, edit, dan hapus di sebelah kanan setiap entry. Di bagian atas juga terdapat tombol tambah data untuk menambahkan entry baru ke dalam tabel. Untuk selanjutnya ada data kategori mustahik. Pada sistem aplikasi zakat berita ini, terdapat data kategori mustahik yang dikelompokkan berdasarkan jenis hak yang diterima. Dalam tabel yang ditampilkan, terlihat bahwa kategori mustahik yang tercatat adalah beras, namun terdapat dua entry dengan kategori yang sama yaitu beras, masing-masing dengan jumlah hak yang berbeda, yaitu 10 liter dan 17 liter. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kategori bahan yang diberikan sama, hak penerimaan dapat berbeda tergantung pada kriteria atau kebutuhan mustahik yang bersangkutan. Setiap entry dalam tabel disertai dengan 3 tombol aksi, yaitu detail untuk melihat informasi lengkap, edit untuk mengubah data, dan hapus untuk menghapus data dari sistem. Tampilan ini juga menyediakan tombol tambah data untuk memasukkan kategori mustahik baru. Untuk selanjutnya, ada data pengumpulan zakat. Tampilan pada halaman data pengumpulan zakat dalam aplikasi zakat pilihan ini menyajikan informasi mengenai kontribusi zakat dan masing-masing kepala keluarga.
Tercatat dua data pengumpulan zakat dari kakak bernama Sofi dan Reva. Kakak Sofi memiliki dua tanggungan dan menunaikan zakat dalam bentuk beras sebanyak 3 liter serta uang sebesar Rp200.000. Sementara itu, kakak Reva memiliki 5 tanggungan dan memberikan zakat berupa 10 liter beras serta uang tunai sebesar Rp300.000. Jenis pembayaran yang digunakan oleh kedua kakak ini adalah dalam bentuk beras yang kemungkinan disesuaikan dengan jumlah tanggungan masing-masing. Setiap entry memiliki 3 tombol, yaitu detail untuk melihat informasi lebih lengkap, edit, dan juga hapus. Selanjutnya ada data distribusi zakat ke warga. Berdasarkan data pada halaman data distribusi zakat ke warga, terdapat dua penerima zakat mustahik yang telah didistribusikan zakatnya. Nama pertama adalah Asep yang termasuk dalam kategori fakir dan menerima hak zakat sebesar 10 liter. Sementara itu, penerima kedua adalah Nanang yang tergolong dalam kategori miskin dengan jumlah hak zakat yang diterima sebesar 7 liter. Data ini menunjukkan bahwa distribusi zakat dilakukan berdasarkan kategori kebutuhan mustahik dengan volume zakat disesuaikan menurut tingkat kemiskinan masing-masing individu. Tiap entry juga dilengkapi dengan fitur aksi seperti detail, edit, dan hapus untuk memudahkan pengelolaan data secara administratif. Lanjut ada data distribusi zakat lainnya. Data distribusi zakat lainnya mencatat penyaluran zakat kepada mustahik yang termasuk dalam kategori selain warga tetap. Salah satu penerima yang tercatat adalah Tia, yang termasuk dalam kategori Ibnu Sabil, yaitu orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. Berdasarkan data tersebut, Tia menerima hak berupa 15 liter zakat dalam bentuk beras. Informasi ini dicatat secara sistematis dalam aplikasi dengan menyediakan fitur aksi seperti detail untuk melihat informasi lebih lengkap lagi. Edit untuk memperbarui data dan hapus untuk menghapus data penerima. Fitur tambah data juga disediakan untuk memasukkan penerima baru secara mudah. Sistem ini membantu dalam pengelolaan distribusi zakat secara transparan dan terstruktur. Selanjutnya di sini ada dari laporan pengumpulan zakat. Laporan pengumpulan zakat ini mencatat hasil sementara dari kegiatan pengumpulan zakat fitrah berdasarkan data yang ditampilkan. Terdapat total 2 muzaki atau pemberi zakat yang telah menunaikan kewajibannya. Dari jumlah tersebut, zakat yang berhasil dikumpulkan mencakup 7 jiwa dengan total zakat berupa beras sebesar 13 liter serta zakat dalam bentuk uang sejumlah Rp500.000. Lalu ada laporan distribusi zakat. Berdasarkan data yang tercatat, terdapat dua distribusi zakat untuk warga yang mungkin mencakup kategori mustahik lokal atau penerima zakat dalam wilayah tertentu. Selain itu, terdapat pula satu distribusi zakat lainnya yang mengacu pada penyaluran kepada mustahik di luar kategori warga tetap seperti Ibnu Sabil atau kelompok lain yang membutuhkan. Laporan ini membantu dalam memastikan bahwa zakat telah disalurkan dengan adil dan merata sesuai kategori dan kebutuhan penerima. Selanjutnya di sini ada pengujian sistem informasi. Untuk nama-nama pengujian di sini, diantaranya ada login administrator, login gagal, logout administrator, tambah data muzaki, edit data muzaki, hapus data muzaki, tambah data mustahik, edit data mustahik, hapus data mustahik, tambah kategori mustahik, pengumpulan zakat, distribusi zakat, dan juga buat laporan pengumpulan. Untuk statusnya semua di sini sudah lulus, artinya ini sudah berhasil untuk aplikasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.